Pada kesempatan kali ini, di sini saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang tauhid dan urgensi bagi kehidupan muslim. Untuk yang pertama yaitu pembahasan tentang pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa berasal dari kata dasar yang maknanya sesuatu itu satu atau esa. Sedangkan secara syar'i, tauhid bermakna mengesahkan Allah dalam ibadah bersamaan dengan keyakinan keesaannya dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Pembagian Tauhid menurut ulama dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhidun hiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Artinya kita meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, dan pemelihara alam semesta beserta isinya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Artinya kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah atau diibadahi. Ibadah di sini adalah istilah yang meliputi segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan serta amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ialah meyakini secara mantap bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa dia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu membahas tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua makna, yaitu makna menolak segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah disembah Dia semata. Kaitan dengan kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah." Ini dijelaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Berdasarkan ayat di atas bahwa memahami makna syahadat adalah wajib hukumnya dan mesti didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lainnya. Rasulullah SAW juga menegaskan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan masuk ke datang surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan kalimat tersebut sebelum yang lain-lainnya. Selanjutnya membahas tentang konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa unsur kesyirikan sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan ilallah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya. Sesungguhnya mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta para tangtut lainnya. Dengan kata lain, orang tersebut mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya yaitu tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang dilandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik, sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal soleh manusia. Sebetulnya formulasi tauhid terletak pada realitas sosial. Adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas historis dan empiris. Tauhid harusnya mendapat jaminan Allah bagi ahli tauhid. Bagi ahli tauhid tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapapun
yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid, Allah menjanjikan banyak sekali kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid. Di antaranya keistimewaan bagi ahli tauhid yaitu satu, ahli tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk. Seseorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Yang kedua, ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sungguh neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Betapa bahagianya seseorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid dengan benar. Yang ketiga, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari gelimbang dosa dan maksiat. Karena itu, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Dengan melaksanakan tauhid secara benar, menjadi sebab terbesar dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat, jaminan bagi orang atau jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi individu. Jika suatu masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan bagi mereka. Demikian sebagai di antara jaminan yang akan didapatkan oleh ahli tauhid. Mengutip dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'id, termasuk keutamaan tauhid adalah satu, dapat mengampuni dosa-dosa. Kedua, merupakan faktor-faktor terbesar dalam melapangkan berbagai kesusahan serta bisa menjadi penangkal dari berbagai perbuatan buruk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.